Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu ingin tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, hadir semua. Semangat belajar matematika hari ini? Alhamdulillah, semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau Ananda semua memperhatikan sekitarnya. Jika ada hal-hal yang akan mengganggu pembelajaran kita nantinya, harap disingkirkan terlebih dahulu. Sampahnya, jika ada sampah di sekitar mejanya, dibuang terlebih dahulu. Tidak ada buku lain di atas meja selain buku matematika ya. Nah, bersihkan terlebih dahulu. Mejanya diluruskan agar kita menjalankan pembelajaran hari ini dengan nyaman. Nah, sudah semua? Sudah nyaman semua posisinya? Baik, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta Ananda untuk membaca setidaknya sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk materi hari ini, ada yang sudah membaca sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, Nina, apa materi kita hari ini? Ya, fungsi logaritma. Benar ya? Hari ini kita belajar tentang fungsi logaritma. Terlihat tulisan Ibu ke belakang? Terlihat, alhamdulillah. Kalau tidak terlihat, sampaikan kepada Ibu supaya nanti kita cari solusinya. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi logaritma. Sebelum kita masuk pada fungsi logaritma, Ananda semua pernah belajar tentang logaritma. Kira-kira apa itu logaritma? Harus ingat ya, kalau kita belajar fungsi logaritma, Ananda semua harus tahu apa itu logaritma. Apa logaritma? Ya Aulia, kebalikan dari operasi perpangkatan. Logaritma adalah, kalau dalam matematika, kata kebalikan kita sebut juga sebagai inverse. Logaritma adalah suatu inverse dari operasi apa? Perpangkatan ya. Logaritma adalah suatu inverse dari operasi perpangkatan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang fungsi logaritma, nantinya Ibu mengharapkan setelah kita belajar fungsi logaritma nantinya Anda semua dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi logaritma. Dan Ibu berharap Anda semua dapat menjelaskan, menyebutkan, ataupun menuliskan sifat-sifat yang ada pada fungsi logaritma. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi logaritma. Kalau logaritma tadi adalah suatu inverse dari operasi perpangkatan, maka fungsi logaritma itu artinya apa? Fungsi. Kalau kita mendengar kata fungsi, apa yang terpikir sama kita? Fungsi. Ya, Debbie, grafik. Boleh. Kalau ada dia fungsi, ada grafik. Boleh. Apalagi? Fx. Ya, fx. Nah, jadi fungsi logaritma itu adalah suatu fungsi yang mengandung variabel x. Variabel x ya. Yang mengandung variabel x dalam operasi logaritma.
Nah, jadi fungsi logaritma itu adalah suatu fungsi yang mengandung variabel x dalam operasi logaritma. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi logaritma. Sebelum masuk fungsi logaritma, Ibu ingin membahas dulu bentuk umum dari logaritma. Anda semua masih ingat bentuk umum dari logaritma itu apa? Ya, A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Logaritma itu kan suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, ini merupakan kebalikan dari perpangkatan. Maka perpangkatannya seperti apa? A pangkat C sama dengan B. Siapa tadi yang menjawab? Mona. Ya, bagus sekali ya Mona. A log B sama dengan C, maka bentuk perpangkatannya adalah A pangkat C sama dengan B. Yang artinya kalau dalam bentuk perpangkatan, kita akan menanyakan A pangkat C itu berapa? Seperti itu. Tapi kalau dalam logaritma, yang kita tanyakan adalah A pangkat berapa yang hasilnya B. Paham sampai sini? Ibu kasih satu contoh ya. Misal kita buat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Iya, 8. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, maka 2 log 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8. 2 pangkat berapa? Ya, 3. Benar ya? Jadi, benar bahwa logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari suatu perpangkatan. Nah, kalau logaritma bentuk umumnya seperti ini, maka fungsi logaritma itu seperti apa? Kan di dalamnya ada variabel x. Maka kita tambahkan A log. Sebelumnya, kalau dia fungsi, bentuknya dalam fx. Ya. Kalau dia fungsi, bentuknya dalam fx. Maka fx sama dengan A log x. Ini adalah bentuk umum dari suatu logaritma yang mana A itu kita sebut sebagai basis. Basis itu apa? Bilangan pokok. Basis itu adalah bilangan pokok. Sedangkan x-nya kita sebut sebagai numerus. X itu adalah numerus. Nah, sejauh ini mengenai bentuk umum dari fungsi logaritma, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Jika tidak ada, silakan Anda catat terlebih dahulu yang sudah Ibu catatkan. Baik, sudah selesai dicatat semua? Sudah. Nah, sekarang coba fokus ke depan lagi. Nah, pensilnya diletakkan lagi. Sudah selesai mencatat kan? Alat tulisnya diletakkan kembali. Nah, Ibu akan tampilkan video contoh soal dan sedikit penjelasan tentang fungsi dari logaritma. Coba Anda fokus dan perhatikan, karena nanti Ibu akan bagi tugas mengenai fungsi logaritma ini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu.
Nah, sudah selesai melihat videonya? Sudah. Nah, dari video tadi kita ketahui langkah-langkah, dijelaskan langkah-langkah penyelesaian fungsi logaritma melalui grafik, untuk pengambaran grafik. Nah, syarat ketentuan dalam membuat grafik itu, dia basisnya besar dari 1 atau basisnya ada di antara 0 dan 1. Ini ya, basis itu A. Yang seperti apa tadi? A log X. Yang ini dinamakan basis. Yang A tadi kan bilangan pokok. Nah, itu syaratnya untuk grafik logaritma. Basisnya A besar dari 1 atau A ada di antara 0 dan 1. Tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau Ananda bagi per kelompok. Bagi menjadi berkelompok. Untuk mempermudah baris 1 dan baris kedua satu kelompok, baris 3 dan baris keempat satu kelompok. Ya, diputar saja kursinya. Jangan terlalu berisik memindahkan kursinya ya. Takutnya kita nantinya mengganggu pembelajaran teman-teman yang ada di sebelah. Sudah? Sudah per kelompok duduknya semua? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang coba perhatikan dulu slide yang Ibu tampilkan. Yang ini sudah selesai dicatat? Jika sudah, Ibu hapus dulu. Nah, coba perhatikan dulu papan tulisnya. Ibu membuatkan 4 soal untuk Ananda kerjakan. Seperti tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi, yang Ibu sampaikan di awal tadi. Ibu harap Ananda dapat menyebutkan sifat-sifat dari fungsi logaritma. Nah, jadi melalui soal ini kita buat dulu nama kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu saja. Nah, kelompok ganjil berarti kelompok 1, 3, 5 ya. Kelompok 1, 3, dan 5 menyelesaikan soal nomor 1 dan 3. Jadi kelompok ganjil menyelesaikan soal ganjil, kelompok genap menyelesaikan soal genap. Nah, nanti dari 2 soal yang telah Ananda kerjakan, Ananda bandingkan kedua soal tersebut dan catatkan dari kedua soal itu apakah apa yang dapat Anda lihat sifat-sifatnya, sifat-sifat dari fungsi logaritma. Dari kedua soal itu, sifat apa yang dapat Anda lihat? Anda catatkan di tugas kelompoknya. Paham sampai sini? Ya. Nah, nanti setelah selesai kerja kelompok, Ibu mau salah satu dari kelompok genap dan salah satu dari kelompok ganjil untuk maju ke depan, menjelaskan apa yang ia dapat di dalam diskusinya. Ibu hanya minta satu kelompok genap dan kelompok ganjil. Tetapi untuk 2 kelompok lainnya, tidak hanya diam saja, menambahkan jika ada dari kelompok yang tampil kekurangan menurutnya, atau ada pendapat yang berbeda dari teman. Nah, tambahkan jika ada kritikan. Jika kelompok ganjil yang tampil, maka Ibu harap ada pertanyaan dari kelompok yang genap. Nah, jika ada pertanyaan dari kelompok yang genap, kelompok yang ganjil, semua kelompok ganjil, ada 3 kelompok ganjil ya. Nah, ketiga kelompok ganjil menjawab pertanyaan yang disampaikan dari kelompok genap. Sejauh ini paham? Jadi tidak ada yang karena misal kelompok 1 yang tampil, kelompok 3 dan 5 tenang-tenang saja. Tidak ya? Saling diskusi. Nanti setelah kelompok 1 tampil, jika kelompok 1 tampil, kelompok 3 dan 5 sampaikan juga pendapatnya jika ada perbedaan, dan membantu menjawab jika ada pertanyaan dari kelompok genap. Seperti itu juga untuk kelompok yang genap. Paham? Sejauh ini tugasnya apa? Baik, silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk soalnya.
Untuk langkah-langkahnya tadi, ingat? Tidak. Nah, Ibu tampilkan untuk langkah-langkah menyelesaikan soal fungsi dengan grafik, fungsi logaritma dengan menggunakan grafik. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih ya, bagus sekali diskusinya. Nah, sekarang coba kembali ke posisinya semula. Kembali ke mejanya masing-masing. Dirapikan kembali tempat duduknya. Sudah semua? Nah, dari apa yang Anda diskusikan tadi, kira-kira sudah tahu tidak perbedaan sifat dari fungsi logaritma yang berbasis A besar dari 1 dan berbasis A antara 0 dan 1. Sudah tahu perbedaan sifat-sifatnya? Baik. Sekarang Ibu akan tampilkan kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, ini merupakan kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba silakan mau dicatat terlebih dahulu. Silakan dicatat terlebih dahulu. Nah, sudah catat semua? Baik. Sekarang bukunya disimpan, ditutup terlebih dahulu. Keluarkan kertas lembar. Selesaikan soal yang Ibu tampilkan. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal yang ditampilkan. Silahkan dikerjakan. Tidak ada yang membuka buku, tidak ada yang mencontek. Sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Jika sudah, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk mengumpulkan lembar jawaban dari teman-temannya. Baik, mungkin sekian itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa mengulang-ulang materinya di rumah dan pelajari materi yang akan kita bahas minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang fungsi logaritma, kita akan diskusikan minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up? Yeah, we're hosting tonight.